Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gensa Troops, gimana kabarnya? Gimana? Ada rasa merdeka yang merasuk di dada kalian, teman-teman semuanya? Semoga kita bisa mensyukuri setiap kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, yang udah diberikan, ditulis dan dicatatkan para founding father kita, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Selamat mentadaburi dan mensyukuri nikmat ini. Meskipun aku tahu, tanpa kita ngomong, TST, tahu sama tahu ya, bahwa kita keadaannya memang sedang berjuang, tapi aku ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda, "Yu'jibunil fa'al." Aku sangat suka dengan optimisme. Teman-teman tahu nggak sih ketika Rasulullah itu lagi perang Khaybar, Rasul itu melewati sebuah pertigaan. Ada jalan namanya Huzan, sedih. Ada jalan namanya Usar, kesusahan. Ada jalan namanya Marhab. Marhab itu sambutan. Beliau kemudian nanya ke petunjuk jalannya, ini jalan namanya apa? Huzan? Enggak, kita nggak ambil jalan itu. Ini nama jalannya apa? Usar? Enggak, kita nggak ambil jalan itu. Tapi ini namanya jalannya Marhab, wahai Rasul. Oke, kita akan ambil jalan yang insya Allah maknanya baik. Karena maknanya baik, semoga Allah arahkan kita pada sesuatu yang baik. Nabi kita kayak gitu, guys. Ya, jangan kehilangan harapan. Aku tahu teman-teman keadaan memang menuntut kita buat banyak berjuang, tapi insya Allah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Itu manhaj Gensa. Enggak, itu manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Gensa pengen tiru dan ajak teman-teman semua untuk menjiwainya. Oke teman-teman, dalam video spesial kemerdekaan ini, pertanyaan yang pengen aku tanyakan kepada Gensa Troops adalah, pernah nggak dengar sebuah kutipan atau yang kamu anggap sebagai hadis, hubbul watan minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman? Ada yang pernah dengar kutipan ini? Kenapa saya bilang kutipan? Karena ada yang bilang ini hadis, banyak banget orang yang meyakini ini hadis. Namun setelah kita cari baik-baik di banyak kitab, kita simpulkan bahwa ternyata perkataan ini adalah sebuah pepatah, adalah sebuah quote, namun dia tidak dinisbatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Namun meski begitu, makna hubbul watan minal iman itu juga kita turunkan, dia ada makna baiknya juga, teman-teman semua. Dan Islam itu nggak menegasikan ketika kamu menjadi seorang muslim, apakah kamu tidak perlu mencintai negerimu? Enggak. Kamu sebagai muslim, namun at the same time, kamu juga mencintai negerimu. Dan Rasulullah SAW pernah ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau sambil di atas untanya Al-Quswa memandang Mekah dari kejauhan, lalu Nabi Muhammad mengucapkan sebuah syair, "Ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairak." Betapa baiknya engkau sebagai sebuah negeri, wahai Makkah, dan betapa engkau paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan tinggal di negeri selainmu. Tuh teman-teman, Nabi Muhammad itu sayang banget sama tanah kelahirannya. Nabi Muhammad itu cinta sama kota Mekah. Sama sebagaimana teman-teman semua, kita lahir di sebuah tanah air bernama Indonesia. Kita minum dari airnya, kita makan dari tanaman yang hadir dari tanahnya, kita hidup, menghirup udaranya, kita juga mengais pekerjaan, penghidupan, dan juga menjemput rezeki di situasi atmosfer dan bentangan negeri ini. Maka nggak salah kok untuk kemudian mencintai Indonesia, karena Rasul saja cinta sama Mekah, gak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai negeri kita. Nah, bahkan teman-teman semuanya, justru Quran ini memberikan sebuah pondasi yang lebih mantap, lebih bikin tumak ninah hati kita. Bagaimana caranya kita ini memaknai kemerdekaan agar dia tidak hanya menjadi slogan dan seremonial. Bagaimana caranya agar kita memaknai kemerdekaan agar dia bukan hanya sekedar lomba 17-an yang pada akhirnya mendaftar, ikut lomba, makan kerupuk, menang, lalu sudah dan berakhir dengan kehampaan. Meskipun saya suka lomba makan kerupuk, ya. Al-Quran membentangkan satu makna tentang perjuangan dan kemerdekaan. Bahwa apapun yang diperjuangkan, itu lekat kaitannya dengan harus sabar, harus menguatkan kesabaran, dan harus menjaga agar apa yang telah diperjuangkan itu dipelihara dengan baik. Kan kita ingat ya, guru-guru kita, bahkan pembina upacara sering banget bilang, "Kita telah merdeka, tapi yang paling penting dari merdeka bukanlah adalah ketika kita menuju kemerdekaan, namun bagaimana kita mengisi kemerdekaan." Mirip gak sih?
Iya, tapi kan gitu ya, sering banget kan, karena kita sering banget mendengar itu, kita harus memahami ternyata di Al-Quran ada nggak sih kayak gitu? Di ayat-ayat Allah ada nggak sih yang menggambarkan untuk mengisi kemerdekaan? Ada ternyata teman-teman semuanya. Dan ini Allah rangkum, Allah ringkas, Allah bentangkan dalam satu ayat di akhir Ali Imran. Bagi seorang muslim, kemerdekaan itu punya lapisan yang lebih dalam, lebih dari sekedar bebas dari penjajahan bangsa lain. Yang paling penting dari kemerdekaan adalah sebuah rasa merdeka seutuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mampu berkata dengan lugas, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan apakah perkataan yang lebih baik dibanding orang yang mengajak orang pada Allah, lalu mengajak orang buat berbuat soleh dan mengatakan, ini loh, aku seorang muslim. Teman-teman, selama 3,5 abad serangan Belanda ke Nusantara dan juga penjajahan Jepang kepada negeri kita, untuk menunjukkan kita sebagai muslim dengan lugas, itu pahlawan-pahlawan kita berjuang sekuat tenaga. Ada dulu, kalau teman-teman lihat, orang yang hanya karena dia sholat, kemudian ditangkap sama company. Ada orang yang kemudian ketika dia bertakbir, dia mengumpulkan orang-orang buat pengajian, dituduh melakukan sebuah sengketa dan pengkhianatan. Atau juga dulu pernah ada Kiai Hasyim Asy'ari yang beliau menolak ruku kepada Kaisar Jepang, ruku Seikere ya, ke arah matahari terbit, karena beliau meyakini, dan kita meyakini, ruku itu hanya kepada Allah. Nah, penjajahan itu teman-teman semua memang menyesakkan dada, dan di saat yang sama dia juga ngebuat seorang muslim itu sulit dan struggling untuk melaksanakan agamanya sendiri. Itulah mengapa Rasulullah SAW diutus sama Allah di sebuah negeri yang merdeka sebenarnya, tidak ada intervensi dari Persia dan Romawi. Itu dengan sebuah hikmah luar biasa, kata Dr. Rohib Sirjani, bahwa Rasul diutus di Mekah, sebuah negeri yang merdeka, dan dari negeri merdeka itu Rasul tidak mendapatkan intervensi dari penjajahan bangsa asing. Maka di sini kita sadar, kemerdekaan itu bukan sesuatu yang hanya pemberian atau sesuatu yang hanya hadiah. Enggak, kemerdekaan adalah sebuah anugerah dari Allah, anugerah yang juga Allah berikan kepada Rasulullah, dan ia bukan hanya sekali diraih lalu selesai. Ia adalah amanah peradaban yang harus dijaga setiap generasi. Oke teman-teman, ayat yang kita bahas adalah ayat penutup Ali Imran. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian, kuatkanlah kesabaran kalian, tetaplah bersiaga dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Di sini ada 3 kata yang akan kita bedah maknanya. Yang pertama, isbiru, bersabarlah. Kita sendiri harus punya daya tahan. Yang kedua, menariknya, sobiru. Yang pertama adalah sabar tentang diri kita. Kalau sobiru itu ada beberapa makna. Ada yang mengatakan jangan cuma sabar aja, tapi kuatkan kesabarannya. Dan ketika berhadapan dengan tekanan, dengan lawan, jangan sampai mereka lebih tahan daripada kalian. Jadi ada sebuah pemaknaan. Yang pertama isbiru, sabar tentang diri kita. Sobiru adalah kuatkan kesabaran agar kita lebih kuat dibanding orang yang kita hadapi. Seorang tabi'in bernama Hasan al-Basri rahimahullah berkata, orang-orang beriman diperintahkan untuk bersabar dalam menjalankan agama yang telah Allah ridhoi bagi mereka, yaitu Islam. Maka janganlah mereka meninggalkannya, baik ketika senang maupun susah, baik dalam keadaan sulit maupun lapang. Ya, sabarnya itu tentang bertahan pada diri sendiri. Tapi ketika Hasan al-Basri mengatakan sobiru, beliau mentadaburi, hendaknya setiap orang muslim saling kuat menguatkan dalam menghadapi musuh yang menyembunyikan agama mereka, yang berusaha merintangi dakwah mereka. Dan kata ketiga adalah robitu. Ini menarik, tetap berjaga dan jangan lengah. Lalu ada juga diksi yang menarik, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wasiat-wasiat yang sering kita dengarkan, terutama ketika sholat Jumat. Semua perintah ini kemudian diarahkan kepada kita dengan satu tujuan, la'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung. Nah teman-teman, kata yang ketiga, rob itu adalah yang akan jadi fokus kita pada bahasan kali ini. Rob itu dalam makna yang dipilih oleh para mufassir
adalah perintah untuk berjaga dan bertahan di wilayah perbatasan, wilayah yang rawan dari serangan musuh. Dari sinilah kita mengenal istilah bernama ribat. Rob itu ribat, menjaga wilayah perbatasan dan tetap siaga menghadapi ancaman. Itulah mengapa di Masjid Al-Aqsa, istilah bagi orang-orang yang menjaga masjid itu dari serangan penjajah adalah para murabitin. Orang yang berangkat dari rumahnya berjaga di hamparan masjid suci itu menamai diri mereka sebagai ahlur ribat atau murabit, orang yang berjaga. Namun menariknya, para salaf mengatakan makna ribat ini variasinya banyak. Dan kita akan tadaburi variasi-variasi itu. Gen satruf semuanya, Rasulullah SAW sendiri menegaskan betapa mahal dan hebatnya keutamaan ribat di jalan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad bersabda, "Ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma 'alaiha." Ribat sehari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan segala yang ada di atasnya. Dan dalam Sahih Muslim dari Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW bersabda, "Ribat sehari semalam lebih baik daripada puasa dan qiyam selama sebulan penuh." Jika seorang murabit wafat, maka amal yang telah dia kerjakan terus mengalir untuknya. Rezekinya tetap diberikan dan ia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Ada satu riwayat lagi dari Fudalah bin Ubaid, diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi, bahwasanya Rasul bersabda, setiap orang yang wafat, amalnya berhenti. Kecuali orang yang wafat dalam keadaan ribat, amalnya terus berkembang sampai hari kiamat. Perhatikan teman-teman semua, 3 riwayat ini datang dari sanad yang berbeda-beda, namun pesannya konsisten. Ribat di sini bukan konsep yang abstrak. Rasulullah SAW menempatkannya dalam level yang sangat tinggi. Itulah mengapa teman-teman semua, orang-orang Gaza memahaminya dengan sangat baik. Orang-orang di sekitar Masjid Al-Aqsa memahaminya dengan sangat ampuh, bahwa apa yang mereka lakukan demi menjaga Al-Aqsa, menjaga Gaza, melahirkan Tufan, itu bukan semata-mata keisengan yang tanpa dasar. Mereka sedang mewakili kita melakukan ribat. Sebab Rasul mengagungkannya, maka para pejuang menghormati sabda itu dan membentangkannya ke alam nyata. Oke teman-teman, ada satu kisah yang sangat menarik dan saya sangat suka ini, karena kalimat ini adalah kalimat Ibnu Mubarak, seorang tabi'in yang sangat populer, dan kalimatnya Ibnu Mubarak ini pernah dicontoh sama juru bicara pejuang sang lelaki berkafiyeh merah. Penasaran? Ini ngomongin tentang ribat ya teman-teman semua. Jadi tahun 144 Hijriah. Ini artinya masih di era Daulah Umayyah ya, terlagi Abbasiyah. Ada seorang ulama bernama Ibnu Mubarak. Beliau mufassir, muhaddis, dan juga cendekiawan yang sangat dihormati oleh umat Islam. Dan teman-teman semua, meskipun beliau ini cendekiawan yang membahas tafsir, hadis, beliau ini juga melakukan ribat di sebuah tempat bernama Tarsus. Tarsus ini teman-teman semua itu ada di bagian antara wilayah Bizantium dan wilayah kaum muslimin. Dan di masa itu, kaum muslimin itu, ribatnya itu adalah fil awasif wasyawati, di musim panas dan musim dingin. Kaum muslimin berangkat, musim panas nih, berangkat kemana? Ke Tarsus. Musim dingin, berangkat lagi, pokoknya setahun 2 kali tuh, berangkat untuk ribat. Ibnu Mubarak, salah satu tentara dari ribat itu. Sementara itu, di zaman yang sama, ada juga ulama bernama Fudail bin Iyad, ulama besar yang sedang beribadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ini menariknya teman-teman. Satu sedang ribat di Tarsus, yang satu sedang beribadah di Makkah. Ibnu Mubarak mengirimkan syair kepada Fudail bin Iyad. Ini dia syairnya. Ya abidal haramaini lau absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu man kana yakhdhibu huddahu bidumu'ihi fanuhuruna bidima'ina tatakhassabu. Wahai ahli ibadah di dua tanah suci, seandainya engkau melihat kami, niscaya engkau akan tahu bahwa dalam ibadahmu kau hanya sedang bermain-main. Barang siapa yang membasahi lehernya dengan air matanya, maka leher-leher kami bersimbah dengan darah kami. Syair ini ditulis dan dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala. Menurut riwayat ini, Fudail bin Iyad yang membaca syair ini itu menangis sesenggukan. Lalu beliau berkata, Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mubarak, telah berkata benar
dan telah memberikan nasihat. Teman-teman, jangan kamu anggap bahwa sholat di tanah suci itu remeh. Enggak, pesannya bukan tentang itu. Namun Ibnu Mubarak sedang menunjukkan hal yang lain, bahwa saat umat sedang butuh banget yang namanya penjagaan, ribat, perbatasan tuh lagi panas banget, ada bentuk ibadah yang menuntut seseorang untuk meninggalkan kenyamanan ibadah pribadinya dan berada di titik yang paling membutuhkan dirinya untuk berjaga, untuk mengawasi musuh, untuk berjuang. Ia bisa saja sholat, ia bisa saja berkhusyuk di Nabawi atau di Mekah, namun keadaannya saat itu ada sebuah medan di mana pedang-pedang berkilatan, kuda bertempur dengan kuda, penjagaan kaum muslimin sedang terbata-bata, maka berangkatlah orang seharusnya untuk mengisi tanggung jawab ribat itu. Sekarang teman-teman, pertanyaannya hari ini, kita kan sedang tidak di medan tempur. Kalau medan perang, iya, kita semua ini di medan perang. Di medsos kita perang, di narasi kita berperang, dalam buku-buku yang kita tulis itu sedang berperang, bahkan dalam kita ini berebut konstituen, politik pun ada perangnya, tapi bukan pertempuran yang kayak Ibnu Mubarak di Tarsus, teman-teman semua. Apa hubungannya ribat dengan semua ini? Apakah ribat itu harus naik kuda seperti bapak-bapak Arab berjenggot memegang pedang bertemu musuhnya? Tidak begitu, teman-teman semua. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sahal bin Hunayf, Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, dan lainnya, bahwa ribat juga dimaknai sebagai menunggu sholat setelah sholat. Nah, di sini menarik, teman-teman. Kita lihat, simak dulu Rasulullah SAW bersabda, menunggu sholat setelah sholat, maka itulah ribat. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita sebuah makna ribat itu konsisten nih maknanya nih, sama-sama berjaga nih, sama-sama berjaga. Yang satu, esensi tertingginya ribat, kalau kata Rasul di hadis lain, wadhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak dari segala aksi muslim adalah jihad. Memang, ribat berjaga di perbatasan sama ribat menunggu sholat memang beda. Namun, karena kita sedang tidak di medan tempur, maka ribat itu bisa juga kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya tadi, sebagaimana Rasul bilang, menunggu sholat setelah sholat, itu juga adalah ribat. Kita nggak ingin memindahkan dan merendahkan makna ribat yang seharusnya di perbatasan tempur itu kepada keseharian kita, dan kemudian kita bilang, aku ribat kok, karena akan sangat jauh maknanya secara fikih. Kita nggak boleh dan nggak bisa mengatakan bahwa semua pekerjaan kita adalah ribat, sebab ribat ada maknanya sendiri. Namun kita bisa belajar satu hal utama dari etos dan mentalitas ribat. Itu dia yang kita elaborasi bareng-bareng. Kesiagaan, konsistensi, dan kesediaan untuk menjaga apa yang telah diamanahkan kepada kita. Itulah mentalitas ribat. Ada yang menjaga ilmu seperti para ustadz, ustadzah kita yang mengajar di pondok pesantren. Mereka mengajar para santri agar ilmu tak dipalsukan, agar generasi muda mengenal agamanya. Itu mental ribat. Ada seorang ibu yang menjaga pendidikan anak-anaknya di rumah. Ada guru TPQ yang mengajar ngaji, alif, ba, ta, sampai iya. Dan tentu di saat yang sama ada orang-orang yang memang diamanahkan untuk menjaga perbatasan negara kita. Itu juga adalah ribat. Dalam artian sebenarnya, seorang mukmin tidak akan meninggalkan pos amanahnya. Dalam sebuah athar ada sebuah kutipan sangat bagus, kullukum ala thughratin min thughuril Islam. Kita semuanya ada dalam batas-batas dalam perjuangan Islam. Kita ada di pos-posnya kita masing-masing. Seorang yang influencer, maka thughrnya, ribatnya di medianya. Seorang dosen, ribatnya, mental ribatnya di kampusnya. Seorang presiden, ribatnya adalah ketika dia bertemu dengan pemimpin dunia dan tegak dalam prinsipnya. Sampai seorang pemuda yang ketika dia melihat kemungkaran teman-temannya bermaksiat, dia ada dalam pos amanah itu mengingatkan teman-temannya buat tetap berbuat baik. Itulah mental ribatnya. Sebuah negeri tidak tetap merdeka hanya ketika dia telah memenangkan perang. Kemerdekaan dalam konteks ini akan bertahan kalau setiap generasi mau menjaga amanah yang telah dititipkan generasi sebelumnya kepada kita. Bahasa kerennya, kita adalah pewaris yang menjaga warisan, dan kita amanah dalam menjaga legacy itu. Bagi seorang muslim, lapisan terdalam dari kemerdekaan adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah, tidak memberikan ketaatan mutlak pada sesuatu yang bertentangan pada taatnya kita kepada Allah.
Kita bisa saja bebas secara politik, tapi kenyataannya ada orang yang dijajah nafsunya, diperbudak oleh gengsi, uang, popularitas, bahkan keinginan remeh untuk disukai orang yang membuat dia menghalalkan segala cara. Maka teman-teman semua, setiap kita, setiap generasi itu ada dalam pos penjagaan dan amanah mereka masing-masing. Kita tidak bisa memilih untuk lahir di generasi mana, tapi kita bisa memilih. Ketika giliran kita datang, amanah itu kita jaga atau kita tinggalkan. Mari ingat lagi apa yang Allah firmankan dalam penutup Ali Imran. Isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullah. Sabarlah, kuatkan kesabaranmu, mawas dalam penjagaanmu, lalu tutup dengan bertakwalah pada Allah agar apa? La'allakum tuflihun. Agar kita beruntung. Karena kemerdekaan tidak diwariskan dalam keadaan selesai. Ia diwariskan dalam bentuk amanah.